Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Tesya Putri, NIM 18034030. Di sini saya akan menjelaskan sistem peralatan elektronik pilihan saya untuk melengkapi tugas akhir saya, yaitu pada mata kuliah sistem peralatan elektronik. Nah, di sini elektronik yang saya ambil yaitu setrika listrik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peralatan elektronik yang saya pilih, yaitu setrika listrik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setrika listrik itu adalah alat yang digunakan untuk melicinkan pakaian agar pakaian kita terlihat lebih rapi. Nah, setrika listrik ini pada dasarnya yaitu memanfaatkan perubahan energi, yaitu merubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, energi panas yang dihasilkan oleh setrika tersebut itu yang kita manfaatkan untuk merapikan permukaan pakaian kita yang kusut. Dan tentunya perubahan energi tersebut tidak terjadi begitu saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja komponen dari setrika listrik dan bagaimana prinsip kerja dari setrika listrik tersebut. Ada beberapa komponen yang mendukung cara kerja setrika listrik ini sehingga dapat menghasilkan panas. Yang pertama yaitu elemen pemanas. Nah, elemen pemanas ini merupakan elemen pemanas dari setrika listrik. Nah, elemen pemanas ini akan menimbulkan panas jika dialiri arus listrik. Sebenarnya elemen pemanas ini hanyalah sebuah resistor listrik yang bekerja pada prinsip pemanasan Joule, yaitu arus listrik mengalir melalui resistor dan mengubah energi listrik menjadi panas. Elemen pemanas ini biasanya terdiri dari kawat wire yang terbuat dari nikrom atau 80% nikel dan 20% krom. Nikrom adalah bahan yang ideal karena memiliki resistansi yang lebih tinggi. Keseluruhan lilitan kemudian ditutup dengan isolator untuk mencegah induksi listrik dari elemen menuju alat setrika. Nah, pada plat dasar atau alas merupakan bagian setrika yang akan bersentuhan langsung dengan kain yang akan dihaluskan. Alas setrika ini dibuat dari bahan konduktor anti karat seperti aluminium, stainless, atau teflon agar tidak mudah kotor, lengket, dan tidak mengotori kain yang disetrika. Selanjutnya yaitu besi pemberat. Besi pemberat merupakan komponen yang berfungsi sebagai pemberat pada setrika agar lebih mudah dalam pemakaiannya. Keempat yaitu tutup atau selungkup setrika yang dibuat dari bahan isolator untuk mencegah bahaya sengatan listrik. Penutup ini memiliki sifat anti panas untuk mencegah bahayanya sentuhan ke bagian tubuh manusia. Selanjutnya yaitu pemegang. Pemegang ini terbuat dari bahan isolasi, kayu atau plastik yang bertujuan apabila ada kebocoran arus listrik tidak akan membahayakan pemakainya. Selanjutnya itu ada kabel penghubung. Dan selanjutnya itu ada pengatur on-off dan panas. Ini dimaksud dengan setrika listrik dilengkapi dengan pengatur suhu sehingga tinggi atau rendahnya suhu dapat disesuaikan dengan jenis tekstil atau jenis kain yang akan kita setrika. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dan perubahan perpindahan kalor pada setrika listrik. Nah, sistem kerja setrika listrik itu yang tadi saya jelaskan, yaitu dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Perubahan bentuk energi tersebut
dihasilkan oleh rangkaian listrik yang memiliki hambatan yang cukup besar. Hambatan inilah yang menyebabkan timbulnya panas pada bagian setrika yang disebut dengan elemen pemanas. Elemen pemanas ini membangkitkan panas secara bertahap dan setrika listrik modern sudah dilengkapi dengan komponen yang disebut dengan termostat. Dengan adanya komponen ini dalam rangkaian setrika listrik, maka panas yang dikendalikan oleh pengguna dapat diatur dengan stabil sehingga tidak menyebabkan timbulnya panas yang berlebih yang dapat memicu terjadinya kebakaran pada elemen. Arus listrik mengalir dari sumber tegangan menuju lampu, kemudian langsung ke saklar bimetal. Pada sistem saklar ini, ketika kedua logam tersebut kontak atau bersentuhan, maka arus akan terus mengalir menuju elemen pemanas yang terdiri dari lilitan kawat sebagai bentuk resistor. Skalar yang kontak tersebut menyebabkan rangkaian tertutup dan setrika akan mengalami pemanasan pada tingkatan tertentu. Nah, ketika panas yang ditentukan telah mengalami keadaan maksimal, maka secara otomatis termostat pada rangkaian saklar akan bekerja. Rangkaian akan terputus karena prinsip bimetal tadi menyebabkan salah satu logam mengalami pemuaian dan menyebabkan saklar terbuka. Akibatnya tidak ada arus yang mengalir serta lampu indikator akan mati. Jadi prinsip kerja rangkaian setrika listrik sebenarnya sangat sederhana. Setelah sejumlah energi panas dibangkitkan oleh elemen pemanas, maka selanjutnya pemanas tersebut dialirkan menuju setrika. Mekanisme perpindahan kalor tersebut berlangsung secara konduksi. Konduksi sendiri merupakan proses transfer kalor di dalam zat perantara di mana energi panas berpindah dari molekul lain hanya dengan jalan getaran termal berkala, tanpa ada pemindahan massa zat perantara sama sekali. Aliran perpindahan panas yang terjadi pada elemen pemanas kemudian dihubungkan atau kontak secara langsung dengan alas setrika, sehingga panas merambat pada alas akibat konduksi tersebut. Tidak ada transfer massa pada peristiwa tersebut, hanya saja perpindahan kalor dibantu dengan pergerakan-pergerakan elektron yang terdapat pada kedua bahan logam, yaitu pada elemen maupun pada alas. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.